Di sini saya akan memaparkan tentang tugas case method, yaitu tentang mata kuliah pembangkit tenaga listrik, yaitu tentang memparalelkan dua generator. Oke, di sini saya sendiri atas nama Dani Betkem Lubis yang bernimkan 5223131010. Selanjutnya, yang pertama itu kenapa harus diparalelkan generator? Oke. Kenapa harus diparalelkan generator? Paralel generator dapat diartikan menggabungkan dua buah generator atau lebih dan kemudian dioperasikan secara bersama-sama dengan tujuan, yaitu satu, mendapatkan daya yang lebih besar untuk efisiensi atau menghemat biaya pemakaian operasional dan menghemat biaya pembelian. Yang ketiga, untuk memudahkan penentuan kapasitas generator. Dan yang keempat, untuk menjamin kontinuitas ketersediaan daya listrik. Itulah alasan mengapa generator harus diparalelkan. Selanjutnya, teori dasar, di mana saya membuat 4 teori dasar tentang memparalelkan tegangan pada generator. Yang pertama itu tegangan output harus sama besar. Yang kedua, sinkronisasi sudut fasa tegangan. Yang ketiga itu ada urutan fase tegangan yang sama. Yang keempat ada keseimbangan beban tegangan. Saya akan menjelaskan yang pertama itu, yaitu tegangan output harus sama besar, di mana tegangan keluaran dari kedua generator harus memiliki magnitudo yang sama atau sangat mendekati. Jika tidak, generator dengan tegangan lebih tinggi dapat mencoba untuk memasuk lebih banyak daya, yang menyebabkan arus yang tidak seimbang antara kedua generator. Hal ini menyebabkan kerusakan pada generator dan tegangan. Selanjutnya itu sinkronisasi sudut fasa tegangan, di mana sinkronisasi sudut fasa tegangan, selain besar tegangan yang sama, sudut fasa tegangan dari kedua generator juga harus disinkronkan. Jika sudut fasa berbeda, ketika sekelar sinkronisasi dihubungkan, perbedaan sudut fasa akan menghasilkan arus lonjakan besar yang dapat merusak peralatan. Alat sinkronisasi seperti sinkroskop digunakan untuk memastikan sudut fasa dari kedua generator sinkron sebelum diparalelkan. Dan yang ketiga itu urutan fase tegangan yang sama. Urutan fase dari kedua generator juga harus sama. Dalam sistem 3 fasa, urutan fase menunjukkan arah rotasi tegangan dalam sistem. Jika urutan fase tidak sama, akan terjadi ketidaksesuaian antara tegangan fasa yang menyebabkan arus sirkulasi yang berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada generator. Dan yang terakhir itu, prinsip yang terakhir itu 4, keseimbangan beban tegangan, di mana setelah generator berhasil diparalelkan, penting untuk memastikan bahwa beban distribusi yang didistribusikan secara merata antara kedua generator. Beban yang tidak seimbang dapat menyebabkan satu generator bekerja lebih keras dibandingkan yang lain, yang bisa memperpendek usia operasi generator yang tersebut. Demikian teori dasar yang bisa saya dapatkan. Yang selanjutnya itu langkah-langkah praktis dalam memparalelkan dua generator. Ada 5 langkah-langkah. Yang pertama itu persiapan dan pemeriksaan awal. Yang kedua itu pengaturan tegangan dan frekuensi. Yang ketiga sinkronisasi fase. Yang keempat itu pengoperasian saklar paralel. Dan terakhir itu pembagian beban. Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu persiapan dan pemeriksaan awal. Yang pertama itu pastikan kedua generator dalam bentuk kondisi baik dan siap dioperasikan. Selanjutnya periksa kondisi pengaman seperti saklar dan pemutus arus untuk mencegah bahaya. Yang kedua itu pengaturan tegangan, atur frekuensi dan tegangan keluaran dari kedua generator sehingga mendekati nilai normal yang diinginkan. Yang ketiga itu sinkronisasi fase, gunakan alat sinkronisasi seperti lampu sinkronisasi atau sinkroskop. Yang keempat itu pengoperasian saklar paralel. Setelah semua parameter atau frekuensi tegangan sudut fasa disinkronkan, hubungkan kedua generator secara paralel dengan mengoperasikan saklar sinkronisasi. Dan yang kelima yaitu pembagian beban. Setelah generator terhubung secara paralel, atau pembagian beban antara kedua generator dengan menyesuaikan kontrol daya aktif dan daya reaktif. Ini adalah gambar dalam langkah-langkah praktis dalam memparalelkan dua generator, di mana di sini ada automatic voltage balance, yang di atas itu ada lampu yang disinkronisasikan, dan ada juga automatic voltage regulators. Demikian dia gambarnya, bisa dilihat. Dan selanjutnya disinilah dia tantangan dan solusi dalam memparalelkan dua generator, di mana terdapat 3 tantangan dalam memparalelkan generator yang saya dapatkan. Yang pertama itu ketidakseimbangan beban.
Jika beban tidak terdistribusi dengan baik, salah satu generator dapat mengalami kelebihan beban yang bisa menyebabkan kerusakan. Yang kedua itu arus balik. Jika sinkronisasi tidak sempurna, dapat terjadi arus balik yang merusak generator. Yang ketiga itu kegagalan sinkronisasi. Gagal menyinkronkan frekuensi tegangan atau sudut fase dapat menyebabkan gangguan pada sistem. Yang tiga ini itu adalah tantangan yang saya dapatkan dalam memparalelkan dua generator. Saya mendapatkan solusi dalam memparalelkan generator. Untuk solusi yang pertama yaitu ketidakseimbangan beban. Di sini bisa digunakan kontrol otomatis yang bisa menyeimbangkan beban secara dinamis atau penyesuaian manual melalui kontrol reaktif. Dan yang solusi yang kedua, agar tidak terjadi arus balik, pastikan tegangan dan frekuensi generator sesuai sebelum sinkronisasi dilakukan menggunakan alat seperti sinkroskop atau sistem otomatis yang bisa menyeimbangkan parameter tersebut. Dan untuk solusi tantangan yang ketiga yaitu kegagalan sinkronisasi, yaitu gunakan alat sinkronisasi seperti sinkroskop untuk memastikan sinkronisasi fase, frekuensi, dan tegangan sebelum menyambungkan generator secara paralel. Sistem otomatisasi modern juga dapat membantu mencegah kegagalan. Demikian dia gambar untuk solusi dalam tantangan dalam memparalelkan generator. Yang pertama itu panel kontrol, dimana tadi sudah dijelaskan panel kontrol ini adalah sistem otomatis dalam memparalelkan dua generator. Yang kedua itu adalah sinkroskop. Inilah dia gambar generator yang telah masuk solusi dalam memparalelkan dua generator, di mana dalam gambar ini terdapat load imbalance atau ketidakseimbangan beban, ada back current, ada lock problem, ada synchronization problem, ada synchronous generator, ada synchronous failure, ada masalah operasional dan control panel serta peringatan keamanan. Di sini saya akan menjelaskan gambar ini. Yang pertama itu adalah load imbalance atau ketidakseimbangan beban yang terdapat di sebelah atas gambar sebelah kiri, yaitu generator pertama menunjukkan adanya load imbalance, yang berarti distribusi beban pada generator tidak merata. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi ketika salah satu fase dari generator menarik lebih banyak daya dibandingkan fase lainnya. Yang kedua itu ada back current problem, yang terdapat di sebelah atas sebelah kanan, yaitu di bagian tengah, yaitu simbol petir yang besar yang menunjukkan back current. Arus balik ini terjadi ketika arus listrik mengalir kembali ke generator, bukan keluar darinya, yang bisa menyebabkan kerusakan pada generator itu. Yang ketiga itu ada lock problem di sisi kiri bawah. Kita melihat adanya lock problem yang mungkin menunjukkan bahwa generator mengalami masalah dalam hal pasokan daya yang tidak memadai. Yang keempat itu ada synchronization problem atau masalah sinkronisasi. Gambar ini juga menunjukkan adanya synchronization problem pada sistem dengan banyak generator. Sinkronisasi sangat penting. Dan ada juga synchronous generator di bagian bawah gambar terdapat diagram yang menunjukkan synchronous generator. Yang keenam itu ada sinkronisasi failure. Gambar di bagian bawah juga menunjukkan synchronization failure. Ini ditunjukkan oleh grafik yang menunjukkan gelombang sinusoidal dengan ketidaksesuaian yang mengindikasikan kegagalan dalam mencocokkan frekuensi atau fase generator. Yang ke-8 itu ada kontrol panel. Di bagian atas dan bawah gambar terlihat panel kontrol yang bertanggung jawab untuk mengawasi kondisi operasional generator. Panel ini digunakan untuk memantau berbagai parameter seperti tegangan, arus, sinkronisasi, dan generator. Jika ada masalah pada salah satu generator, operator dapat melihatnya melalui panel ini dan melakukan tindakannya. Dan terakhir itu peringatan keselamatan. Terdapat simbol peringatan di seluruh gambar yang mengingatkan adanya bahaya yang signifikan dari masalah-masalah yang ditampilkan. Baik, cukup sekian dari video pembelajaran dari saya atas nama dan Beckham Lubis. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang saya ucapkan, saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih.